everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me again, Yogyasuti Luhur Darajat, and in this video, I would like to explain about asking and giving opinion. Baik, pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang asking and giving opinion, materi bahasa Inggris lintas minat kelas 11. Let's check this out. Sebelum saya akan menjelaskan tentang asking and giving opinion, I would like you to look at this picture. Coba sebelum saya jelaskan, saya ingin kalian melihat gambar yang saya sajikan berikut ini. What do you think about this? Baik anak-anak, jadi ketika seseorang melihat suatu gambar, secara naluri kita akan berkomentar atau memberikan pendapat terhadap sesuatu gambar ini. Contohnya, mungkin dalam benak kalian ada yang bilang, wah saya takjub dengan anak ini, dia sangat kuat. Atau mungkin ada beberapa dari kalian yang bilang, wow sulit dipercaya, bagaimana anak sekecil itu bisa melakukannya. Kemudian kalian juga mungkin bisa berkata bahwa, menurutku dia anak yang sangat kuat dan rajin berolahraga, keren. Nah, perkataan-perkataan seperti ini atau komentar-komentar dan pendapat-pendapat seperti ini secara tidak langsung telah melatih kalian untuk menyampaikan opini kalian. Jadi, ungkapan-ungkapan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya kalian itu sudah beropini. So, what is opinion? Baik. Mari kita lihat pengertian dari opinion. What is opinion? So, opinion means idea or thought about something. Pendapat itu merupakan ide atau pemikiran terhadap sesuatu hal. Jadi, ketika kalian tadi berkomentar atau berpendapat, artinya dalam bahasa Inggris kita sebut dengan opinion. Baik. Setelah itu, saya akan mencoba mengajak kalian untuk melihat dialog yang akan saya sajikan berikut ini. Ada sebuah gambar di mana terdapat seorang cewek yang dia sedang memilih di antara dua buah gaun. Nah, sekarang listen to the dialogue. Saya akan bacakan dialognya ya. Oke. Kania, please help me choosing the best dress to wear tonight. Okay, what occasion is it? It's my best friend's birthday party. Oh, I see. What do you think about this one? I think it's too bright. Do you have another color? What about this one? Oh, that's nice. I would say it suits your height and skin color. Thank you, Kania. Baik, pada dialog ini kita bisa artikan bahwa Kania Kinan berkata kepada Kania bahwa please help me choosing the best dress to wear tonight. Kinan ingin Kania memilihkan the best dress, gaun terbaik untuk digunakan malam ini. Kemudian Kania bertanya, what occasion is it? Artinya adalah acara apa? Kemudian Kinan menjawab bahwa untuk acara birthday partinya temannya. Oh, I see. Kemudian Kinan bertanya, what do you think about this one? Menurutmu yang ini bagaimana? Kemudian Kania menjawab, I think it's too bright, terlalu terang. Do you have another color? Apakah ada warna lain? Nah, what about this one? Kalau yang ini bagaimana? Oh, that's nice. Itu bagus. I would say it suits your height and skin color. Cocok itu untuk tinggi kamu dan warna kulitmu. Thank you, Kania. Baik. Setelah kalian mengamati dialog di atas, saya ingin berkata bahwa when Kinan asked Kania these questions, nah pertanyaan-pertanyaan seperti what do you think about this one? Dan juga what about this one? Ketika Kinan bertanya kepada Kania pertanyaan-pertanyaan seperti ini, artinya Kinan itu sedang menanyakan tentang pendapat Kania. So, it's about she asked for Kania's opinion.
Kemudian, apakah ada cara lain untuk menanyakan tentang pendapat? Tentu ada. So, I will give you the examples of asking opinion. Ini adalah contoh-contoh ketika kalian ingin mengungkapkan atau menanyakan tentang pendapat seseorang. Ini yang paling sering ya kita dengarkan. What do you think of? Bagaimana pendapatmu? What is your opinion? Boleh juga. Kemudian, what do you think about? Nah, itu ya. Ini yang paling sering. What do you think? What is your opinion? What do you think about? Ini jika kalian amati, ketika ada kata what sama think, kemudian ada what sama opinion, artinya menanyakan tentang suatu pendapat. Untuk kalimat pertanyaan yang lainnya bisa berupa what are you feeling? Kemudian what your view on? Kemudian ada what is your reaction? Ada juga what do you like? Kemudian ada juga what is your idea? Nah, kemudian ketika kita menanyakan suatu pendapat, pasti kita akan memberikan pendapat kan? Nah, bagaimana cara untuk menjawab pendapat atau memberikan pendapat kita? Nah, berikut examples of giving opinion. Ini adalah beberapa ungkapan untuk memberikan pendapat kita. Kita bisa berikan I think, misalnya menurutku. Kemudian what I mean is, boleh juga. Kemudian ada personally, I think, secara pribadi aku pikir gitu. Kemudian boleh menggunakan in my experience, according to me, menurutku juga. Kemudian ada I strongly believe that, itu boleh juga. Kemudian ada as far as I'm concerned. Juga ada lagi from my point of view. Dan satu lagi kalian bisa menggunakan as I understand. Artinya itu sama, tinggal kalian mau memakai kalimat yang mana sebagai mengungkapkan pendapat kalian. Begitu. Nah, kemudian setelah ada orang lain yang memberikan pendapat atau kita berpendapat, pasti akan ada respon. Apakah kita menyetujui ataukah tidak setuju terhadap pendapat seseorang itu. Bagaimana cara pengungkapannya? So, when you are agree, artinya jika kamu setuju atau tidak setuju, memiliki perbedaan ya. Jadi ungkapannya tidak sama. So, ketika kamu setuju, kalian bisa menggunakan kata of course. Kamu bisa menggunakan oh, this is absolutely right. Kamu bisa bilang I agree with this opinion. Kamu bisa bilang I couldn't agree more. Dan I agree with what you are saying. Jadi, ini merupakan ungkapan-ungkapan ketika menyatakan persetujuan atau kamu setuju dengan pendapat orang itu. Hati-hati dengan kata I couldn't agree more. Ini sangat sering digunakan oleh native speakers atau orang Inggris atau orang Amerika, di mana orang yang berbahasa Inggris, dia menggunakan I couldn't agree more. Meskipun di sini jika kita artikan secara bahasa Indonesia, secara negatif adalah saya tidak setuju, tapi ternyata I couldn't agree more memiliki arti bahwa kamu tuh setuju. Seperti itu. Hati-hati dengan kata-kata ini. Kemudian bagaimana jika kamu tidak setuju dengan opini seseorang? Kamu bisa berkata, I'm sorry, I don't agree with you. Ini ya, paling sering digunakan I don't agree. Kemudian, I'm not sure I agree with you. Di sini sudah ada kata not agree, berarti tidak setuju juga. Kemudian ada kata I don't agree with you saja boleh. Kemudian ini yang paling polite atau biasanya digunakan secara formal. I'm afraid I have to disagree with you. Saya rasa saya harus bilang bahwa saya tidak setuju. Nah, seperti itu. Itu lebih sopan. Kemudian ada yang mungkin lebih kuat lagi ketika mungkin lagi marah atau sangat tidak setuju. Kamu bisa bilang, I do not believe that. Kamu nggak percaya itu. Kemudian, by this I mean, menurutku, maksud saya itu, nah seperti itu. Atau ini yang paling sering kalian gunakan ketika kamu ingin ingin bilang bahwa kalian tidak setuju adalah I disagree with you.
Oke, ada I don't agree sama I disagree. Ini yang paling umum. Hati-hati ya. Jadi kalian harus bedakan ketika kamu menyatakan bahwa kamu setuju ataupun tidak setuju terhadap suatu opini seseorang. Baik. Now, try to give your opinion about these pictures. Saya ingin kalian untuk berlatih memberikan opini atau pendapat kalian tentang beberapa gambar yang saya berikan ini. Gambar yang pertama is about demonstration. So, what do you think about this demonstration? Untuk gambar yang kedua, it's about a war between Palestinians and Israel. Jadi, kalian bisa berikan opini atau pendapat kalian berdasarkan pictures 1, picture 2, and then picture 3. What is it about? Great, it's about vaccination. About vaksin ya, tentang vaksinasi. Kemudian di picture keempat saya punya tentang PKMM, pembatasan mobilitas ini ya, pengguna jalan ini ya, pada masa PPKM ini yang sedang dijalankan oleh pemerintah. So, tugas ini akan saya posting di menu tugas, jadi silahkan kalian beropini, gunakanlah bahasa Inggris untuk memberikan pendapat kalian terhadap these 4 pictures. So, I think that's all. If you have any questions, please ask me or you can comment below. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.